Shalom, perkenalkan nama saya Silvana Batubuaya dari kelas A121, mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 2 dengan NIM 2114201018. Pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2, saya akan menjelaskan prinsip perawatan luka dan prosedur perawatan luka. Berikut pengertian luka. Luka adalah rusaknya kontinuitas dari jaringan tubuh. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan luka. Luka di mana tidak terjadi kerusakan pada permukaan kulit disebut luka tertutup, dan luka di mana terjadi kerusakan pada kulit atau membran mukosa disebut luka terbuka. Luka intensional disebabkan secara sengaja seperti pada operasi atau pada waktu memasukkan infus intravena. Luka yang tidak intensional juga disebut luka kecelakaan, terjadi karena kecelakaan seperti robeknya kulit karena jatuh dari sepeda. Selanjutnya, prinsip perawatan luka. Tujuan dari perawatan luka adalah untuk menghentikan pendarahan, mencegah infeksi, menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena, dan untuk menyembuhkan luka. Menghentikan pendarahan. Tekanan langsung pada luka akan menghentikan pendarahan. Pendarahan ada anggota badan dapat diatasi dalam waktu yang singkat dengan menggunakan manset stimomanometer dipasang pada bagian proksimal pembuluh arteri. Penggunaan torniket yang terlalu lama bisa merusak ekstremitas. Dan selanjutnya, mencegah infeksi. Membersihkan luka merupakan faktor yang paling penting dalam pencegahan infeksi luka. Sebagian besar luka terkontaminasi saat pertama datang. Luka tersebut dapat mengandung darah beku, kotoran, jaringan mati atau rusak, dan mungkin benda asing. Bersihkan kulit sekitar luka secara menyeluruh dengan sabun dan air atau larutan antiseptik. Air dan larutan antiseptik harus dituangkan ke dalam luka. Berikut, setelah memberikan anestesi lokal, periksa hati-hati apa ada benda asing dan bersihkan jaringan yang mati. Pastikan kerusakan apa yang terjadi. Luka besar memerlukan anestesi umum. Selanjutnya, antiseptik biasanya tidak diperlukan jika luka dibersihkan dengan hati-hati. Namun demikian, beberapa luka tetap harus diobati dengan antibiotik, yaitu luka yang lebih dari 12 jam atau luka ini biasanya telah terinfeksi, luka tembus ke dalam jaringan atau vulnus punctum harus disayat dilebarkan untuk membunuh bakteri anaerob. Selanjutnya, profilaksis tetanus. Jika belum divaksinasi tetanus, beri ATS dan TT. Pemberian ATS efektif bila diberikan sebelum 24 jam luka. Jika telah mendapatkan vaksinasi tetanus, beri ulang TT jika sudah waktunya menutup luka. Jika luka terjadi kurang dari sehari dan telah dibersihkan dengan seksama, luka dapat benar-benar ditutupi atau dijahit atau penutupan luka primer. Luka tidak boleh ditutup bila lebih dari 24 jam, luka sangat kotor atau terdapat benda asing atau luka akibat gigitan binatang. Luka bernanah tidak boleh dijahit tutup ringan luka tersebut dengan menggunakan kasa lembab. Luka yang tidak ditutup dengan menggunakan penutupan primer harus tetap ditutup ringan dengan kasa lembab. Jika luka bersih dalam waktu 48 jam berikutnya, luka dapat benar-benar ditutup atau penutupan luka primer yang tertunda. Jika luka terinfeksi, tutup bagian luka dan biarkan sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya, infeksi luka. Tanda klinis: nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, terasa panas dan mengeluarkan nanah.
Dan tata laksana buka luka jika dicurigai terdapat nanah, bersihkan luka dengan cairan desinfektan. Tutup ringan luka dengan kasa lembab, ganti balutan setiap hari, lebih sering bila perlu berikan antibiotik sampai solitasi sekitar luka sembuh. Selanjutnya, pada fase penyembuhan luka. Proses regenerasi penyembuhan luka menggambarkan 3 fase, yaitu yang pertama, fase inflamasi. Fase inflamasi terlihat selama beberapa hari pertama setelah cedera. Yang kedua, fase proliferasi. Fase proliferasi dimulai pada 4-5 hari setelah cedera dan selesai dalam waktu 2 minggu. Selanjutnya fase maturasi. Fase ini terjadi pada proses pematangan yang terdiri dari penyerapan kembali jaringan yang berlebih, penyerutan sesuai dengan gaya gravitasi, dan akhirnya perupaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase ini dapat berlangsung berbulan-bulan sesuai jenis luka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mengkontribusi terhambatnya perawatan luka. Yang pertama, menurunnya sirkulasi sebagian tubuh yang disebabkan usia atau patologis seperti pada diabetes. Yang kedua, perubahan status nutrisi, khususnya kekurangan protein, zat besi atau vitamin C. Ini dapat terjadi pada orang tua, pengguna obat-obatan dan alkohol yang kronik, atau orang yang sembuh dari penyakit kronik seperti kanker. Yang ketiga, terapi farmakologi atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi atau merubah respon inflamasi atau meningkatnya waktu koagulasi atau pembekuan darah. Yang keempat, merokok yang secara langsung berdampak pada suplai oksigen perifer ke jaringan melalui perubahan status pernafasan dan kontraksi vaskuler. Yang kelima, obesitas atau kegemukan, di mana jaringan lemak memiliki oksigen dan zat gizi sedikit karena vaskular yang lebih sedikit. Yang keenam, tekanan pada luka yang disebabkan oleh keadaan fisik seperti penarikan jahitan atau balutan yang ketat, respon hormonal terhadap nyeri yang lama atau tidak hilang, faktor fisiologis seperti ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, dan yang ketujuh, komplikasi luka seperti pendarahan, infeksi, atau eviscerasi. D. Perawatan luka. Yang pertama, perawatan luka dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Perawatan luka terbuka diutamakan pada luka yang sederhana dan dangkal. Perawatan luka tertutup bertujuan untuk menjaga luka dari trauma, mengimobilisasi daerah luka, mencegah pendarahan, mencegah kontaminasi oleh kuman, mengabsorpsi drainase, meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis, debridement sel nekrotik. Dan yang kedua, indikasi pengganti balutan. Yang pertama, balutan kotor atau basah akibat eksternal. Yang kedua, ada rembesan eksudat. Yang ketiga, ada ingin mengkaji keadaan luka dengan frekuensi ketentuan untuk mempercepat debridement atau pengangkatan jaringan nekrotik. Yang ketiga, indikasi balutan kering atau basah. Ada balutan basah digunakan untuk luka yang basah atau banyak drainase. Berikut luka kering atau drainase minimal digunakan balutan kering. Yang keempat, membersihkan luka. Yang pertama, luka kering cukup diusap dengan larutan antiseptik. Luka berwarna kekuningan terinfeksi diberikan dengan mencuci sampai nanah terangkat. C. Luka berwarna hitam atau nekrotik harus dinekrotomi secara mekanik atau kimia. Proses perawatan luka sederhana. Proses perawatan luka sederhana dengan melalui langkah, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, alat, bak instrumen steril berisi pinset anatomis, pinset sarung tangan, ganti perban, plester, mangkok kecil,
handuk, tempat sampah. Untuk bahan-bahannya ada larutan NaCl, betadin, alkohol 70%, salep antiseptik, perban, kasa steril, dan yang selanjutnya yang kedua cara kerja. Yang pertama, jelaskan prosedur kepada pasien. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, siapkan peralatan dan dekatkan dengan pasien. Yang keempat, letakkan pasien senyaman mungkin dengan tempat tidur atau di kursi. Yang kelima, tutup ruangan dengan tirai. Yang keenam, angkat atau lepaskan perekat plester dengan kapas alkohol. Yang ketujuh, pasang perlak atau handuk di bawah luka yang akan diganti balutan. Dan yang ke-8, pakai sarung tangan untuk memulai mengganti balutan. Angkat balutan dengan memakai pinset anatomis dan letakkan balutan di tempat sampah. Perhatikan keadaan luka. Yang ke-9, buka balutan steril. Tempatkan dalam bak instrumen. Buka larutan antiseptik atau betadin dan tuangkan ke dalam baskom kecil. Dan yang ke-10, bersihkan luka dengan memakai pinset. Luka dibersihkan dengan kasa yang dibasahi antiseptik dari dalam keluar secara sirkuler. Ulangi sampai bersih. Jika terlalu kotor, cuci dengan NaCl 0,9%. Disiram secara perlahan sampai bersih dan air siraman ditampung dalam bengkok atau nirbeken. Dan yang ke-11, gunakan kasa terpisah untuk setiap usapan. Dalam pembersihan, gunakan kasa baru untuk mengeringkan luka. Dan yang ke-12, berikan salep antiseptik atau kompres dengan antiseptik, betadin, NaCl. Hindari kasa yang terlalu basah. Yang ke-13, balut atau tutup semua area luka sampai permukaannya tertutup. Yang ke-14, buka sarung tangan. Yang ke-15, balutan diplester dan alat-alat dirapikan. Yang ke-16, cuci tangan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, masih bingung cari tempat kuliah di mana? Ingin biaya kuliah dengan hemat dan mendapatkan beasiswa? Mau tahu jawabannya? Ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ada yang belum tahu Universitas Pembangunan Indonesia Manado itu di mana? Lihatlah cuplikan video berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil transfer student Universitas Pembangunan